Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait, materi studi narasi. Mungkin saya akan menyediakan case-nya terlebih dahulu, yaitu studi ini berfokus pada seorang siswa bernama Ai Mei Zhang, seorang migran dari Tiongkok yang sedang mempelajari identitas etnis di sekolah dan komunitasnya. Studi ini mengeksplorasi pengalamannya, termasuk kemahirannya berbahasa, penggunaan bahasa Mandarin, dan interaksi dengan teman sebayanya. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak hambatan bahasa terhadap lingkungan belajar di sekolahnya dan konflik antara kebutuhan komunitasnya dan peran gurunya di sekolah tersebut. Studi ini berkontribusi untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh para imigran, tantangan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan individu dalam komunitas etnis dan berfungsi sebagai narasi sastra berbasis kehidupan baginya. Setelah itu saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur pada artikel ini ya teman-teman. Jadi fitur-fitur yang dapat pada artikel ini adalah yang pertama, peneliti mengumpulkan cerita dari satu individu, yaitu seorang Tionghoa mahasiswa imigran yang bernama Ai Meiyang. Dua, peneliti menjelaskan secara eksplisit sifat kolaboratif dari cara cerita dikumpulkan dan hubungan yang terbangun dari waktu ke waktu antara peneliti dan partisipan dalam penelitian. Tiga, peneliti memilih untuk fokus pada pengalaman satu individu ini dan lebih khusus lagi pada identitas budaya siswa ini dan bagaimana orang tua, teman sebaya, dan guru membantu membentuk identitas ini. Empat, peneliti menetapkan basis bukti informasi untuk mengeksplorasi identitas budaya ini melalui berbagai bentuk data seperti pengamatan pribadi, wawancara, catatan lapangan, dan kehadiran di acara. Kelima, penelitian mengumpulkan data dari waktu ke waktu, mulai musim gugur tahun 2001 sampai Juni 2003, sehingga ada banyak kesempatan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu namun narasinya tidak dibangun. Peneliti Yang keenam, peneliti menggunakan analisis tematik Risman 2008 untuk melaporkan apa yang terjadi pada siswa, individu, orang tuanya, dan sekolah. Yang ketujuh, peneliti menyoroti ketegangan tertentu yang muncul setiap tema, misalnya ketegangan antara penggunaan bahasa Mandarin dan bahasa Fujian di rumah. Namun, keseluruhan narasi tidak menyampaikan titik balik atau pencerahan tertentu dalam alur cerita. Yang terakhir, peneliti membahas tempat atau konteks sekolah by street di mana sebagian besar insiden terjadi yang dilaporkan dalam narasi. Kita belajar tentang terkait studi narasi, kita akan belajar terkait studi fenomenologi, yaitu studi ini meneliti representasi kognitif pasien AIDS terkait kerentanan mereka. Para peneliti berfokus pada pemahaman bagaimana individu menampilkan AIDS dan respon emosional mereka terhadapnya, yang memengaruhi pengobatan, perilaku berisiko, dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Studi ini menggunakan model yang disebut model representasi risiko yang menyatakan bahwa pasien adalah masalah aktif yang merupakan produk dari respon kognitif dan emosional mereka terhadap masalah kesehatan. Studi ini juga meneliti kesehatan mental 58 pasien AIDS dan motivasi mereka untuk mengelola kerentanan mereka. Baik, setelah saya menjelaskan terkait kasus, saya akan menjelaskan terkait analisis wawancara ya. Jadi analisis wawancara studi fenomenologi yang pertama adalah membaca transkrip tertulis beberapa kali untuk mendapatkan pemahaman perasaan keseluruhan untuk mereka. Kedua, mengidentifikasi bahasa atau kalimat penting yang berhubungan langsung untuk pengalaman. Tiga, merumuskan makna dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema umum untuk semua transkrip peserta. Empat, mengintegrasikan hasil ke dalam deskripsi yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena. Yang terakhir adalah lima, memvalidasi temuan dengan peserta dan melibatkan peserta catatan celana dalam deskripsi akhir. Setelah itu saya akan menjelaskan terkait aspek yang ada di studi fenomenologi ini ya teman-teman. Yang pertama adalah sebuah fenomena representasi kognitif atau gambaran dari AIDS oleh pasien diperiksa dalam penelitian ini. Dua, pengumpulan data yang ketat dengan sekelompok individu melalui 58 wawancara dan penggabungan gambar pasien digunakan. Tiga, para penulis hanya menyebutkan secara singkat ide-ide filosofis
di balik fenomenologi. 4. Para peneliti membahas tentang pengelompokan dalam penelitian ini. 5. Pengumpulan data terdiri dari 58 wawancara yang dilakukan selama 18 bulan di 3 lokasi khusus untuk orang dengan HIV dan AIDS, klinik berbasis rumah sakit, fasilitas perawatan jangka panjang, dan tempat tinggal. 6. Penggunaan prosedur analisis data sistematis terhadap pernyataan-pernyataan penting. 6. Dimasukkannya tabel-tabel yang mengilustrasikan pernyataan-pernyataan penting. 7. Penelitian diakhiri dengan menjelaskan hakikat pengalaman 58 pasien dan konteks di mana mereka mengalami AIDS. Misalnya, mekanisme penanggulangan. Studi grounded theory. Studi ini berupaya mengembangkan teori tentang proses perilaku wanita Afrika Amerika yang menjelaskan jalur yang menghubungkan faktor-faktor utama yang bersama-sama dalam integrasi aktivitas fisik ke dalam gaya hidup mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam tatap muka yang diikuti oleh 2 kelompok fokus tahap temuan awal disebarkan. Selanjutnya yaitu studi etnografi. Studi etnografi ini tuh menggambarkan nilai-nilai inti dari gerakan Strike X atau SXA. Yang dimana gerakan ini tuh muncul sebagai respon terhadap kecenderungan nihilistik subkultur punk berupa penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta seks bebas yang dimana ini terjadi di Amerika Serikat. Para penganut XX ini mengadopsi ideologi hidup bersih dengan menjauhi alkohol, tembakau, narkoba ilegal dan seks bebas seumur hidupnya. Sebagai studi yang mengkonseptualisasi ulang perlawanan terhadap pertentangan, etnografi ini tuh meneliti atau seorang etnografer itu meneliti bagaimana anggota kelompok subkultur itu mengekspresikan pertentangan secara individual sebagai reaksi terhadap subkultur lain dan dimana alih-alih terhadap budaya dewasa. Kemudian elemen inti dari studi etnografi dan aspek etnografi kritis itu ada 5, yang dimana yang pertama itu etnografi ini itu adalah studi tentang kelompok yang berbagi budaya dan nilai-nilai inti serta keyakinan para anggota. Kemudian mengajukan 5 tema tentang perilaku kelompok tersebut dan diakhiri dengan tingkat abstraksi yang luas di luar tema-tema tersebut untuk menunjukkan bagaimana subkultur tersebut bekerja. Yang ketiga, sesuai dengan etnografi kritis, penulis itu menggunakan teori perlawanan terhadap pertentangan oleh kelompok pemuda kontra budaya untuk menunjukkan bagaimana subkultur tersebut itu bekerja dan menjelaskan cara kerja kelompoknya. Kemudian yang keempat, penulis memposisikan dirinya dengan menggambarkan keterlibatannya dalam subkultur dan perannya sebagai pengamat partisipan kelompok tersebut selama bertahun-tahun. Kemudian dari data emik dan catatan lapangan peneliti, data etik terbentuklah interpretasi budaya mengenai cara kerja kelompok tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus. Dalam studi kasus ini kita mencoba mengikuti struktur studi kasus dari Lincoln dan Gruba pada tahun 1985. Masalah ini ada masalah konteks isu dan pelajaran yang dipelajari. Di sini kami juga menambahkan perspektif pribadi kami dengan menyajikan informasi tentang sejauh mana pengumpulan data kami dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam merencanakan respon kampus terhadap suatu insiden. Epilog di akhir kajian secara refleksif membawa pengalaman pribadi kami ke dalam diskusi tanpa mengganggu alur kajian. Dengan tema terakhir kita tentang perlunya kampus merancang rencana untuk menanggapi insiden lain. Kami mengemukakan implikasi praktis dan berguna dari penelitian ini bagi personel di kampus. Lalu selanjutnya ada beberapa fitur untuk menandai proyek ini sebagai studi kasus. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus untuk penelitian. Yang kedua tujuannya itu adalah untuk melaporkan satu studi kasus instrumental. Yang ketiga menggunakan berbagai sumber informasi yang luas dalam pengumpulan data untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang kampus. Yang keempat, dalam analisis data menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan konteks atau latar kasus. Yang terakhir mengakhiri analisis kasus dengan menyajikan pernyataan dalam bentuk 2 respon utama dari
komunitas kampus terhadap insiden penembakan. Yang pertama, organisasi dan psikologis atau sosial psikologis. Misalnya perbedaan antara pendekatan perspektif yang berguna untuk memulai proses pembedaan di antara kelima pendekatan tersebut adalah dengan menilai tujuan utama atau fokus dari setiap pendekatan. Fokus ini adalah sebuah narasi pada kehidupan seorang individu, dan fokus dari sebuah fenomenologi adalah pada sebuah konsep atau sebuah fenomena dan esensi dari pengalaman hidup orang-orang tentang fenomena tersebut. Dalam teori dasar, tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah teori, sedangkan dalam etnografi, tujuannya adalah untuk menggambarkan sebuah kelompok yang memiliki budaya yang sama. Dalam sebuah studi kasus, diteliti seringkali dengan maksud untuk meneliti sebuah isu dengan kasus yang menggambarkan kompleksitas dari isu tersebut. Beralih kelima studi tersebut, fokus dari pendekatan tersebut menjadi lebih jelas.